Đi đâu mà lebih nama besok. Baik anak-anak, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Sehat Pak. semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik, sebelum kita memulai perkuliahan, saya presensi dulu ya, anak. Pertama, Triana, Hadir, Pak. Muhammad Labib. Labib, ada? Halo Labib. Hadir, Pak. Oke. Sophia, Hadir. ya. Hadir, Pak. Andika. Hadir, Pak. Andika kemarin 2 minggu nggak masuk mana? Mager, Pak. Surat izinnya belum Mager, Pak. berikan ke saya. Menyusul, Pak. Menyusul. Oke. Saya mau mager juga ya, Pak. Mbak Lindu. Hadir, Pak. Oke. Karen. Karen tadi katanya bolos, Pak. Oh ya, oke. Baik, saya Alfa. Baik, anak kita mulai saja di kuliahnya. Untuk materi saya akan membahas tentang HIV atau AIDS. Saya isi screen sebentar. Kenapa? Beda teman-teman. Aku sama. Yang mana, Pak? Wis keserak mana? Masa tenang. Mengenang. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Oke, baik. Keren banget. Baik, saya mulai. Yuk, di sini saya akan bahas HIV dan AIDS. Sebelumnya, anak-anak ada yang sudah tahu apa itu HIV? Nggak AIDS? tahu, Pak. Ya. Jadi, ini gimana? Anak-anak, screen saya terlihat belum? Apakah sudah jalan? Bentar ya, sebentar. Baik, anak-anak, maaf tadi sedang trouble ya. Nah, jadi pembahasan kita hari ini yang pertama, kita harus mengetahui apa itu HIV dan AIDS. Nah, yang berikutnya, kita akan membahas tentang bahayanya. Lalu yang ketiga, kita harus mengenali gejalanya. Dan keempat, nanti saya akan beritahu cara pencegahan penularan HIV dan AIDS. Baik, yang pertama, apa itu HIV dan AIDS ya? Jadi HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel CD4 atau sel darah putih yang merupakan salah satu jenis sel yang penting untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah, jika tidak diobati, maka HIV ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh secara bertahap dan tubuh menjadi rentan terhadap infeksi dan penyakit. Nah, yang berikutnya,
AIDS yang merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh manusia sudah sangat lemah akibat HIV. Nah, jadi ketika orang yang terinfeksi HIV terus sangat parah, nah itu akan menjadi AIDS ya. Nah, berikutnya. Nah, untuk bahayanya, HIV/AIDS ini merupakan penyakit kronis yang melemahkan sistem imun tubuh. Bila tidak ditangani, akan sangat parah dan menyebabkan orang itu mudah terserang penyakit oportunistik. Nah, penyakit oportunistik itu, jadi tubuh kita itu akan rentan terhadap penyakit seperti infeksi paru-paru, tuberkulosis, infeksi jamur, kanker, dan virus lainnya. Jika penyakit ini tidak ditangani secara serius, dapat mengancam nyawa. Nah, berikutnya, perubahan kualitas hidup. Nah, penderita HIV akan mengalami perubahan kualitas hidup yang signifikan seperti kehilangan pekerjaan, isolasi sosial, diskriminasi, atau stigmatisasi. Jadi penderita itu akan mengalami itu, jadi kayak dijauhi orang-orang sekitar seperti itu. Nah, yang terakhir akan menyebabkan kematian. HIV dan AIDS itu dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati dengan baik. Tanpa pengobatan, infeksi ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap infeksi dan penyakit sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, yang berikutnya, gejalanya. Kita akan mengenali gejala-gejala HIV. Nah, gejala ini berbeda-beda setiap orang. Bisa dalam beberapa hari setelah tertular atau bahkan beberapa minggu. Nah, gejala awal infeksinya itu sama seperti flu, yaitu demam, batuk, lesu, nyeri tenggorokan. Nah, biasanya setelah gejala tersebut, penderita akan mengalami gejala lanjutan seperti demam berkepanjangan, penurunan berat badan yang tidak dijelaskan, pembekaan kelenjar di leher lipatan, batuk dan sesak napas, kulit gatal, dan muncul bercak merah kebiruan. Nah, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang terinfeksi HIV akan mengalami gejala, tapi virus ini dapat menyebar ke orang lain bahkan tanpa menunjukkan gejala. Nah, yang berikutnya, ini anak-anak, cara mencegah penularan HIV atau AIDS ya. Nah, yang pertama itu hindari seks bebas. Nah, seks bebas atau berganti-ganti pasangan untuk mencegah penularan HIV dan penyakit seksual lainnya. Nah, yang berikutnya, hindari kontak langsung dengan penderita. Nah, hindari kontak langsung dengan cairan yang terinfeksi HIV. Jadi, kita jangan kontak langsung dengan penderita yang terinfeksi itu. Yang berikutnya, tidak berbagi jarum suntik dengan orang lain. Nah, penting untuk menggunakan jarum suntik yang steril dan tidak berbagi dengan orang lain. Jadi satu jarum suntik itu satu orang, kita tidak boleh jadi satu ya barengnya. Nah, berikutnya kita menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Nah, menjaga kebersihan dan kesehatan diri juga sangat penting untuk mencegah penularan HIV/AIDS seperti mandi secara rutin menggunakan tisu toilet dan tidak berbagi alat makan atau minum dengan orang lain ya. Nah, itu merupakan beberapa pencegahan HIV dan AIDS yang saya berikan. Sebenarnya masih banyak, tapi ini saya sebutkan beberapa aja karena kuliah hari ini singkat ya anak-anak. Karena tadi terlambat beberapa menit. Nah, yang berikutnya ini ya anak-anak. Untuk perlu kita ketahui, untuk obat HIV atau AIDS ini saat ini belum ditemukan. Nah, jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, cara pencegahannya itu salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jika ada orang di sekitar kalian yang sekiranya merasakan gejala seperti tadi, harus segera konsultasikan ke dokter atau melakukan tes HIV. Seperti itu. Nah, baik, apakah sudah paham semuanya anak-anak? Halo, Mbak Triana sudah paham? Insya Allah sudah, Pak. Oke, sepertinya tidak ada yang tanya nih.
Apakah ada yang tanya, teman-teman? Tidak, Pak. Oh ya udah. Jadi kalau itu berarti udah paham semua ya, sanggap udah paham semua. Nah, baik untuk minggu depan kita akan membahas lebih banyak gejalanya lagi ya anak-anak ya. Tadi ada beberapa tapi masih banyak lagi anak. Besok kita lanjutkan. Baik, saya kira itu saja perkuliahan hari ini. Saya tutup ya anak-anak. Sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.